Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Mika Utami dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3. Di video kali ini, saya akan menemani kalian untuk mempelajari materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Valid artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya, alat ukur mata pelajaran ilmu fikih, maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu fikih. Praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur atau guru, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur cukup diskriminatif atau tidak, biasanya didasarkan atas uji daya pembeda alat ukur tersebut. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang kedua yaitu model-model evaluasi. Pada tahun 1949, Taylor pernah mengemukakan model evaluasi black box. Nama model ini diambil dari nama pengembangnya, yaitu Taylor. Dalam buku Basic Principles of Curriculum and Instruction, Taylor banyak mengemukakan ide dan gagasannya tentang evaluasi. Salah satu bab dari buku tersebut diberinya judul How Can the Effectiveness of Learning Experience be Evaluated? Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Yang pertama yaitu evaluasi ditujukan kepada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau hasil. Dasar pemikiran yang kedua ini menunjukkan bahwa seorang evaluator harus dapat menentukan perubahan tingkah laku apa yang terjadi setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar tertentu, dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh pembelajaran. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model pengukuran atau measurement model banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran dari R. Thorndike dan R. L. Abel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Anda dapat menggunakan model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik mencakup hasil belajar atau kognitif, pembawaan, sikap, minat, evaluasi pembelajaran. Educational System Evaluation Model, Daniel L. Stufelbein, Michael Scriven, Robert Stack, and Malcolm M. Provus. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi atau tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Proses evaluasi tidak hanya berakhir dengan suatu deskripsi
mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada judgement sebagai simpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai input untuk decision making dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Illuminative Model atau Malcolm, Parlett, and Hamilton. Objek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran, proses pelaksanaan sistem pembelajaran, hasil belajar peserta didik, kesukaran-kesukaran yang dialami dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, termasuk efek samping dari sistem pembelajaran itu sendiri. Pendekatan yang digunakan lebih menyerupai pendekatan yang diterapkan dalam bidang antropologi sosial, psikiatri, dan sosiologi. Cara-cara yang digunakan tidak bersifat standar, melainkan bersifat fleksibel dan selektif. Berdasarkan tujuan dan pendekatan evaluasi dalam model ini, maka ada 3 fase evaluasi yang harus Anda tempuh, yaitu observe, inquiry further, dan seek to explain. Kemudian pendekatan evaluasi, penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan ini, berarti Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh oleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Anda juga dapat menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menggunakan PAP, seperti menentukan skor ideal, mencari rata-rata, dan simpangan baku ideal, kemudian menggunakan pedoman konversi skala nilai. Pendekatan ini cocok digunakan dalam evaluasi atau penilaian formatif yang berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Umumnya, seorang guru yang menggunakan PAP sudah dapat menyusun pedoman konversi skor menjadi skor standar sebelum kegiatan evaluasi dimulai. Oleh sebab itu, hasil pengukuran dari waktu ke waktu dalam kelompok yang sama atau berbeda dapat dipertahankan keajegannya. PAP dapat menggambarkan prestasi belajar peserta didik secara objektif apabila alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang standar. Penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Makna nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Artinya, jika Anda sudah menyusun pedoman konversi skor untuk suatu kelompok, maka pedoman itu hanya berlaku untuk kelompok itu saja dan tidak berlaku untuk kelompok yang lain, karena distribusi skor peserta didik sudah berbeda. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.